Perkenalkan, nama saya di sini Metia Amelia Ruruk dari UPBJ Tarakan dengan nomor NIM 0430379991 dengan tema perkebunan tanaman biomeres. Baik, saya di sini dengan Bapak Sumarno. Sebelumnya Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Sumarno. Umur saya Mbak sekitar sudah masuk usia 48 tahun. 40 kurang lebih 48 tahun. Oke Pak, kita langsung saja. Di sini jenis tanaman apa aja Pak selain sawi merah Pak yang Bapak tanam? Sawi merah. Oh, maksudnya Mbak ini bayam merah. Oh iya, bayam merah, maaf. Kalau dari perkebunan saya ini Mbak, bayam ini hanya bayam merah saja sih Mbak yang saya tanam. Mungkin ada beberapa tumbuh-tumbuhan di belakang, mungkin seperti sawi, seperti kangkung dan segala macam. Mungkin juga bumbu-bumbu, ada juga serai. Cuma itu enggak saya geluti sekarang Mbak. Yang saya geluti sekarang ini bayam ini Mbak. Untuk rata-rata Pak hasil panen dan berapa kilo biasanya? Apakah ini hitungannya per kilo atau per ikat Pak biasanya Bapak jual ke pasaran? Kalau mungkin yang pertama ada ya Mbak. Kalau untuk panennya rata-rata itu Mbak per bulan ya. Mungkin tidak sampai per bulan sih Mbak. Mungkin 2 bulan sekali baru panen itu Mbak. Itu bisa mencapai sekitar 350 kilo atau lebih Mbak, malahan. Karena itu sini kalau panen itu pasti besar-besaran Mbak kita, karena termasuk ini bayam merah ini peminatnya di daerah sini sangat banyak sih ya Mbak, paling banyak Mbak. Banternya kalau harga jual itu Mbak ya mentok-mentok. Kalau untuk bayam merah ini di pasaran biasanya itu harga sekilonya itu bisa sampai 100.000 Mbak per kilo. Atau biasanya juga per karung. Kalau per karung itu sekitar 280. Oke, kita lanjut Pak ya. Untuk pengeluaran hasil tani Pak, apakah di sini ada kena pajak? Kalau untuk hasil tani Mbak, syukurnya tidak ada kena pajak tuh ya Mbak saya. Karena saya juga membuat pelaporan wajib pajak rutin. Tuh. Terus yang kedua, ya karena memang lahannya lahan saya sendiri juga sih Mbak. Tidak ada aznya, maksudnya aman-aman lah Mbak. Oh, berarti milik pribadi Pak ya? Ya. Untuk biaya tidak tetap Pak, bibit atau pupuknya? Kalau untuk biaya bibit pupuk ya Mbak, kalau untuk bibit pertama dulu Mbak, bibitnya mungkin relatif murah sih Mbak. Karena bibitnya itu kita langsung beli itu sekitar 1.000 bibit gitu. Langsung dari modal sendiri? Ya modal sendiri, saya pakai modal sendiri. Jadi sekitaran kisaran bibitnya itu Mbak, untuk per bibitnya itu murah Mbak. Ini sekitar 100 rupiah Mbak untuk bibitnya. Jadi murah, tergolong murah. Kalau untuk jenis pupuknya Pak, biasanya Bapaknya pakai jenis pupuk apa itu Pak? Kalau pupuk biasanya ya pupuk ini sih, pupuk kandang kayak gitu Mbak. Jadi kayak kita ngambil kotoran hewan. Kebetulan juga di sini ada peternakan sapi juga arah belakang ini ya. Jadi kita berarti olahan sendiri. Ya, kita mengolah, jadi memanfaatkan yang ada di sini lah Mbak, budidaya. Jadi karena di sana juga ada peternakan sapi, jadi kita biasanya tiap hari memang kita ngumpulin kotorannya, kita olah lagi limbahnya, kemudian kita jadikan pupuk. Dan ya ini Mbak, subur sekali sih Mbak. Selama Bapak menanam ini Pak sudah berapa tahun Pak? Saya tanam ini Mbak mulai dari tahun 2019 Mbak. Semenjak masuk awal mula mungkin rawan-rawannya pandemi kayak gitu sih Mbak. Mulai itu loh, pandemi kemarin loh Mbak. Untuk berapa lama Pak biasanya penanamannya, penyiramannya, dari proses-prosesnya sampai Bapaknya manen? Kalau mungkin untuk panennya mungkin seperti saya bilang sih Mbak. Untuk mentok itu ya paling kalau untuk maksimal ini pas sekitar 2 bulanan. Tapi biasanya kalau mungkin dari pembibitan, terus dari lahan kita bersihkan apa segala ya, mentok-mentok itu sekitar 3 sampai 4 bulanan baru panen dengan hasil yang besar.
Di sini Pak, apakah ada upah tenaga kerja? Kalau upah Mbak, terkait upah untuk penggajian kita syukurnya saya enggak ada sih Mbak. Bukan enggak ada sih Mbak, maksudnya kebetulan juga di rumah banyak anak-anak juga Mbak, istilahnya ya banyak juga saudara saya juga yang mau ikut ngelola juga bantu. Berarti pribadi. Ya ini lahan pribadi jadi nggak ada. Berarti untuk tenaga kerja tidak ada, dan ini pekerjaannya Bapak sendiri berarti ya, dan dibantu oleh dikelola keluarga. sama keluarga lah. Oke, lahannya tadi milik sendiri Pak ya. Untuk pengeluaran lainnya Pak ada lagi? Kalau pengeluaran lainnya yang palingan pembelian bibit itu saja sih. Terus ya dengan racun juga sih Mbak, racun rumput. Karena kalau untuk tanaman ini Mbak, hamanya itu biasanya bukan binatang Mbak, tapi rumput-rumput liar yang seliweran dengan ini dengan bayam merahnya ini. Jadi yang buat masalah itu biasanya kerdil atau apa, itu biasanya rumput-rumput liar itu Mbak. Jadi ya palingan biaya tambahannya kita membelikan racun untuk membersihkan air sekitar seperti itu Mbak. Tapi ini Pak, saya lihat tanamannya sekarang sedikit Pak ya. Apakah ada kendala dari penanamannya atau seperti apa dari Kalau pupuknya? kendala ini Mbak, nggak ada Mbak. Karena kebetulan kita habis panen ini Mbak. Kita habis panen, ini sudah kita membersihkan kembali lagi lahannya. Nanti kita tanamkan baru lagi. Habis itu kita budidayakan lagi lah untuk dikelola dan dijual lagi hasilnya Mbak. Seperti itu. Tidak ada kendala Pak? Tidak ada sih Mbak sejauh. Bencana alam atau Kalau apa? bencana alam ya palingan di sini rawannya banjir lah ya. Banjir ya. Banjir, kalau banjir kayak gitu ya di sini rawan sekali sih Mbak. Oke, berarti untuk hama di sini aman Pak ya? Aman karena Baik Pak, sekian pertanyaan dari saya. Mungkin nanti selanjutnya kami ada tugas lagi Pak. Iya, Mungkin siap, kami siap. kesini Iya. lagi untuk menanyakan Iya. terkait dengan perkebunan bayam Bapak tersebut. Siap Mbak. Oke, baik Pak, terima kasih untuk Oke, waktunya. sama-sama, Mbak. Selamat siang.